Halo kelas, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kuliah daring untuk mata kuliah sistem operasi. Semoga teman-teman kelas sistem operasi semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang manajemen memori. Baik, manajemen memori di sini adalah manajemen memori kaitannya dengan sistem operasi. Nah, dalam pembahasan manajemen memori ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama nanti adalah konsep dasar memori itu sendiri. Terdiri dari ada konsep binding, dynamic loading, dynamic linking, dan overlay. Kemudian ruang alamat, logik, dan fisik. Kemudian swapping, lalu pengalokasian berurut atau contiguous allocation, dan pengalokasian tidak berurut. Oke, yang pertama kita bahas yaitu konsep dasar dari memori. Nah, konsep dasar memori yang pertama adalah bahwa memori di sini adalah sebagai tempat penyimpanan instruksi ataupun data dari sebuah program. Nah, kemudian memori merupakan pusat kegiatan pada sebuah perangkat komputer. Kenapa disebut sebagai pusat kegiatan pada sebuah perangkat komputer? Oleh karena bahwa setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu, atau dengan kata lain, sebelum proses tersebut dieksekusi, terlebih dahulu proses tersebut sudah diantrikan di memori. Nah, memori yang dimaksud sini adalah memori utama, yaitu RAM. Kemudian untuk dapat dieksekusi, ini yang disebutkan tadi bahwa untuk dapat dieksekusi program harus dibawa lebih dahulu ke memori, hingga menjadi sebuah proses. Ini sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya bahwa sebuah operasi untuk dapat dieksekusi oleh prosesor, maka operasi tersebut dia harus sudah menjadi sebuah proses yang telah memiliki sumber daya, seperti pengalokasian berapa space yang akan dibutuhkan oleh sebuah proses tersebut. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan manajemen memori itu sendiri. Nah, apa manajemen memori? Nah, apa saja yang dibahas dalam manajemen memori? Yang pertama adalah bagaimana melacak pemakaian memori, yaitu kaitannya dengan siapa proses yang menggunakan memori tersebut dan berapa besar sumber daya yang dibutuhkan oleh si proses tersebut. Yang berikutnya, manajemen memori yang berikutnya adalah bagaimana memori utama mengalokasikan dan mendealokasikan memori fisik untuk program ataupun proses-proses dalam menggunakan address space-nya si memori utama tadi, mengalokasikan, membuat alokasi tempat, dan mengosongkan kembali lokasi yang sudah tidak terpakai. Nah, kaitannya dengan manajemen memori ini, apa fungsi, maksud saya apa tugas dari sistem operasi untuk manajemen memori utama ini? Nah, tugas sistem operasi di sini yang pertama adalah bahwa sistem operasi akan mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Jadi sistem operasi yang mengatur berapa banyak proses yang bisa diantrikan di memori utama. Itulah tugasnya sistem operasi. Yang kemudian memori harus dapat digunakan dengan baik. Nah, bagaimana maksudnya memori harus dapat digunakan dengan baik? Bahwa sistem operasi mengatur bagaimana space yang ada pada memori utama tersebut dapat memuat banyak proses dalam satu waktu. Jadi di samping tadi bagaimana meletakkan proses-proses di dalam memori utama, sistem operasi juga mengatur bagaimana memori utama itu dapat memuat
banyak proses dalam satu waktu. Nah, dalam konsep dasar dari manajemen memori, ada yang disebut dengan konsep binding ya. Konsep binding ini adalah dimana sebelum eksekusi maka program itu berada di dalam disk ya. Di dalam disk maksudnya sini memori dukung ya. Memori dukung, dan kemudian saat dieksekusi program tersebut perlu berada di suatu lokasi dalam memori fisik. Jadi konsep bindingnya atau pengikatannya bahwa program-program sebelum dieksekusi itu awalnya berada dalam disk, dan saat dieksekusi program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik atau memori utama ya. Nah, address binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable ya, dipetakan ke alamat memori. Jadi misalnya saya contohkan, kalau ada sebuah program di memori dukung di hard disk, misalnya di perangkat komputer sudah tersimpan di dalam hard disk, ketika menjalankannya itu maka program tersebut supaya dia bisa di loading atau bisa dieksekusi oleh prosesor, maka dia harus masuk dulu atau berada atau ditempatkan di memori utama. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian alamat pada source program umumnya merupakan alamat simbolik ya. Sebuah compiler biasanya membutuhkan pengikatan atau bind alamat simbolik ke alamat relokasinya. Nah, alamat relokasinya ini seperti apa maksudnya? Bahwa dalam konsep binding bahwa ada beberapa tahap yang berbeda yang dijalankan ya. Yang pertama itu ada kompilasi load atau eksekusi dari suatu program. Kira-kira seperti ini diagramnya ya. Di sini ada source program, kemudian di sini ada modulnya ya, modul untuk objek tersebut. Kemudian konsep binding ini akan merelokasi source programnya tadi sebelum kemudian dieksekusi oleh prosesor ya. Jadi sebelum dieksekusi oleh prosesor, dia harus di load dulu di dalam memori utama. Nah, bagaimana sistem operasi menempatkan program di memori? Ya, oke, tadi saya mau bahas dan saya menyampaikan bahwa, dan di pertemuan sebelumnya juga ini disampaikan bahwa proses-proses itu selalu disusun terlebih dahulu atau ditempatkan di memori utama sebelum dieksekusi prosesor. Nah, sekarang seperti apa sistem operasi untuk menempatkan program-program tersebut di memori atau meload program tersebut ke memori? Nah, kompilasi dan linking, kompilasi dan penghubung menerjemahkan seluruh simbol data berdasarkan alamat acuan absolut atau yang kita sebut dengan sumber dayanya. Ya. Nah, proses relokasi atau proses mapping program ke lokasi memori. Nah, ini yang disebutkan tadi yang di sini ya, bahwa ketika source program ya, akan disusun ke memori utama, maka terlebih dahulu dia ditempatkan pada relokasi load modul ya, sebelum kemudian di loading ke memori utama. Nah, proses relokasi ini ya, yang pertama adalah jika program berada di memori, maka semua alamat logik dalam program harus dikonversi ke alamat fisik. Jadi relokasi statis yaitu relokasi alamat dilakukan sebelum program dijalankan. Nah, kemudian dinamis, relokasi alamat dilakukan pada saat terjadinya referensi setiap instruksi. Nah, berikutnya dalam konsep dasar memori ada dynamic loading. Nah, dengan dynamic loading, suatu rutin tidak di-load sampai dipanggil ya. Jadi sebuah source program tidak akan di-load sampai dia dipanggil ya. Semua rutin disimpan pada disk sebagai format relocate load. Nah, seperti apa mekanisme dynamic loading ini? Yang pertama, program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Kemudian bila suatu rutin perlu memanggil rutin yang lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutinnya
yang dipanggil sudah di-load. Jadi kalau belum di-load, dia tidak akan dieksekusi ya. Jika tidak, relocate linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan posisinya. Nah, yang berikutnya dynamic linking. Dynamic linking ini adalah penghubung ketika source program akan di-loading ke dalam memori utama ya. Maka sebelum di-loading ke sana, maka source program itu masuk dulu kepada penghubung yaitu relocate modul. Nah, dalam dynamic linking atau penghubungnya itu akan ditunda hingga waktu eksekusi. Nah, program-program user tidak perlu menduplikasi sistem library ya. Sistem library ini bisa dipakai bersama-sama ya. Inilah yang menjadi dynamic linkingnya ya. Dynamic linking itu berbentuk sistem library. Artinya penghubung itu tidak harus dibuat satu-satu setiap proses ya. Tetapi bisa dilakukan atau digunakan satu sistem library untuk digunakan bersama-sama. Nah, tujuannya untuk mengurangi space ya, terjadi terlalu banyak space yang tentu akan mengakibatkan waktu eksekusinya akan semakin besar. Itu seperti tadi disebutkan bahwa program-program ya yang akan di-load ke memori utama tidak perlu menduplikasi sistem library-nya ya, karena sistem library-nya dalam satu rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Nah, misalnya contoh ya, kalau saya ambil contoh ini untuk sistem library-nya sistem Windows ya, maka ada yang disebut dengan DLL Win32. Nah, DLL Win32 ini menggunakan sistem library untuk menjalankan beberapa source program. Nah, dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari sistem operasi ya, misalnya bahwa bila proses-proses di memori utama sudah saling diproteksi. Nah, dalam hal ini sistem operasi akan melakukan pengecekan ya, apakah rutin yang diminta berada di luar alamat ya. Beberapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama ya. Jadi beberapa proses itu bisa diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. Nah, file dynamic linking ini berekstensi DLL ya, .sys kemudian .drf. Jadi kalau dalam sistem operasi teman-teman menemukan ekstensi .dll, .sys ini ya, itu merupakan ekstensi file untuk dynamic linking source program dari sistem tersebut. Jadi kalau ini hilang dari direktori sistemnya, maka program tidak akan bisa di loading. Nah, yang berikutnya adalah overlay ya. Dalam konsep dasar memori utama ada overlay. Nah, dalam overlay ini hanya instruksi dan data yang diperlukan saja pada suatu waktu yang disimpan di memori. Di dalam overlay diperlukan juga ya, jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya, maka disinilah perlu adanya overlay, di mana lebih dari satu proses itu saling tumpang posisi yang kemudian membentuk sebuah tampilan baru dari sebuah proses. Nah, overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. Maksudnya di sini bahwa user dapat mengimplementasikan secara lengkap ya menggunakan struktur file yang sederhana ya. Sistem operasi memberitahu hanya jika terdapat input-output yang melebihi batas biasanya. Nah, yang berikutnya adalah ruang alamat logik dan fisik ya. Alamat logik adalah alamat yang digenerate oleh CPU atau yang disebut juga alamat virtual. Sedangkan alamat fisik adalah alamat yang terdapat di dalam memori. Perlu ada penerjemah ya atau translasi dari alamat logik ke alamat fisik. Nah, Memory Management Unit atau MMU adalah perangkat keras yang memetakan alamat logik tersebut ke alamat fisiknya. Nah, kira-kira seperti ini ya dalam skema MMU-nya tadi. Menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh CPU bahwa setiap proses mempunyai dataset register tersebut. Ya, yang semuanya ini disimpan dalam PCB ya. Harga dalam register base direlokasi ditambahkan ke setiap alamat proses user pada saat
run di memori. Kemudian program-program user hanya berurusan dengan alamat logik saja. Kira-kira seperti ini diagramnya. Ini ada CPU, kemudian ada satu proses yang mau memasuki memori utama, di mana setiap proses itu memiliki dataset register, ya, dataset register yang disimpan dalam PCB. Nah, kalau kita melihat tadi address logiknya di sini, ya, address logiknya di sini. Kemudian bahwa setiap proses memiliki register, ya, relokasi register yaitu sebesar 14.000 misalnya, ya. Maka address fisiknya itu menjadi 346 ditambah 14.000, yaitu menjadi 14.346. Inilah menjadi alamat fisik dari sebuah proses tadi sebelum kemudian dimasukkan atau di loading ke memori utama. Nah, itulah skema MMU kaitannya terhadap ruang alamat logik dan fisik. Nah, yang berikutnya adalah swapping. Apa yang dimaksud dengan swapping dalam manajemen memori ini? Swapping, ya, merupakan proses pertukaran sementara, ya, proses pertukaran sementara antara memori utama dan memori dukung, ya. Di mana di mana sebuah proses sebelum dieksekusi oleh si prosesor untuk memaksimalkan kinerja dari perangkatnya, maka sebuah proses tersebut dapat diswap atau ditukar sementara, ya, sementara keluar dari memori utama ke backing store atau memori dukung, ya, atau saya sebut di sini adalah hard disk, dan kemudian membawanya kembali ke memori utama untuk dieksekusi lanjutan. Nah, kalau saya contohkan kira-kira seperti ini. Kita akan menginstalasi sebuah aplikasi, ya. Nah, source programnya itu sudah kita simpan terlebih dahulu di memori dukung atau hard disk. Ketika kita ingin menjalankan proses instalasinya, maka sistem operasi akan mengekstrak seluruh file-file pendukung, ya, mulai baik executable-nya, file library-nya, dan file-file lain terkait dengan proses instalasi dari program tersebut. Nah, kalau melihat sumber source programnya tadi itu sangat besar sekali, kalau itu semua ditempatkan di dalam memori utama, maka akan mempengaruhi kinerja dari si proses tadi untuk dieksekusi di prosesor. Maka untuk memaksimalkan kinerjanya, source program tersebut itu terlebih dahulu dikembalikan atau disimpan di memori dukung, lalu si memori utama akan menampung antrian proses-proses yang akan dikerjakan step by step dari proses instalasi program tersebut. Ya. Kalau saya contohkan misalnya yang pertama, identifikasi sebuah program, ya, apakah aplikasi atau source program tadi yang mau diinstal tadi sesuai dengan tipe sistem operasinya. Itu dikerjakan lebih dahulu. Jika sesuai, maka proses instalasi dilanjutkan dengan membuat direktori. Setelah dibuatkan direktori, lalu mulai dilakukan proses instalasi dengan menjalankan step-step instalasi hingga selesai. Nah, proses-proses tadi itulah yang kemudian dikerjakan atau diantrikan di memori utama. Namun sumber programnya atau source programnya itu seluruhnya ditempatkan terlebih dahulu di memori dukung. Nah, kira-kira seperti ini skema swappingnya. Jadi swapping di sini adalah pertukaran antara memori utama dan memori dukung, ya. Di sini saya gambarkan ini adalah memori utama yang mengambil atau menempatkan beberapa source program ke dalam memori dukung. Kemudian akan mengambil dari memori dukung untuk kemudian ditempatkan di memori utama dan dieksekusi oleh si prosesor. Demikian siklusnya ini sampai main memori atau memori utama ini selesai mengerjakan seluruh proses-proses yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan source programnya. Baik, yang berikutnya adalah memori dan proses. Dalam memori dan proses ini ada istilah yaitu monoprogramming. Monoprogramming di sini adalah bahwa hanya ada satu proses saja di dalam memori dan sistem operasinya. Hanya ada satu proses yang dikerjakan
Maksudnya di sini adalah dalam satuan waktu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan multiprogramming ya. Kalau monoprogramming tadi hanya ada satu proses ya di dalam memori dalam satu waktu. Kalau multiprogramming maka ada beberapa proses ya, memungkinkan beberapa proses atau lebih dari satu proses yang bisa disiapkan di dalam memori ya. Misalnya alokasi memori dengan partisi tetap untuk setiap proses. Nah, bagaimana pengalokasian memori? Pengalokasian memori adalah salah satu tanggung jawab sistem operasi. Ya, tadi di slide sebelumnya sudah kita bahas bahwa sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur penempatan beberapa proses ke dalam memori utama. Jadi untuk mengalokasikan memori ini ya, itu merupakan tanggung jawab sistem operasi, yaitu dengan mengontrol akses ke sumber daya sistem ya. Salah satunya adalah memori. Nah, pengalokasian memori dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama pengalokasian berurutan, kemudian pengalokasian tidak berurutan. Nah, kembali ke manajemen memori ya. Memori manager yang dilakukan di awal tadi bahwa manajemen memori ini merupakan salah satu bagian dari sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang sebenarnya akan diletakkan pada antrian di memori utama. Jadi dengan kata lain, manajemen memori ini merupakan tanda pengenal untuk pencarian letak memori. Nah, apa saja tanda pengenal tersebut ya? Tanda pengenal tersebut adalah alamatnya, kemudian lintasan atau tracknya, kemudian sektor pada suatu disk. Nah, apa saja jenis-jenis memori ya? Jangan saja jenis-jenis memori. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan memori kerja. Kemudian ada yang disebut dengan memori dukung. Tugas utamanya apa? Yaitu tugas utamanya adalah menampung pekerjaan pada saat sebelum dan sesudah pekerjaan itu dilaksanakan oleh prosesor. Nah, dalam memori kerja ini ada yang dikenal dengan memori tetap dan ada memori bebas. Ya, memori tetap itu adalah seperti ROM, from, EEPROM, dan EEPROM. Sedangkan memori kerja untuk memori bebas itu adalah RAM. Nah, yang berikutnya adalah memori dukung ya, memori dukung atau yang sering disebut dengan backing store ya. Contohnya seperti floppy ya, yang sudah sangat jadul ini, kemudian ada hard disk, CD dan lain-lain ya. Itu disebut dengan memori dukung termasuk flash disk ya. Nah, untuk mendukung memori kerja ya, untuk mendukung kinerja dari memori utama yang umumnya berbentuk disk sehingga berlaku juga asas pemutakhiran. Nah, artinya nah, kemudian alamat memori. Nah, tadi yang sudah disinggung di pembahasan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan alamat memori ini? Alamat memori mutlak atau alamat fisik. Ada tadi alamat logik ya. Sekarang kita mau lihat dulu alamat fisik. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik. Sehingga untuk mencapai sebuah sel memori ini digunakan kata pengenal. Maka disebutlah alamat fisik. Dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak, nomor setiap sel adalah tetap. Maka disebut juga alamat mutlak. Nah, yang kedua adalah alamat logik atau yang sering disebut dengan alamat memori relatif. Alamat memori yang digunakan oleh program ya, dalam berurutan. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya adalah 0, dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Contoh, ini ya, sini contoh. Misalnya alamat relatif awalnya adalah 0. Kemudian alamat fisiknya 14.726. Ini yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Saya perjelas lagi. Maka selisihnya sama dengan relokasinya. Relokasinya adalah yaitu 14.726 ini alamat fisik dikurangi dengan alamat awal relatif. Maka itulah alamat relokasinya. Jadi kalau dalam tabel ini saya contohkan 0, 1, 2, 3 ya.
alamat relatifnya 0, alamat mutlaknya 14726, maka relokasinya 14726, oleh karena 14726 dikurangi 0. Kemudian alamat relatif 1, ya, alamat fisiknya 14727, maka alamat relokasinya itu adalah 14727 dikurang 1. Nah, ini. Dan selanjutnya. Nah, apa saja isi memori? Yang pertama ada sistem bahasa program, ya. Translator tergantung pada program yang digunakan dan memiliki runtime subroutine yang mengatur program dan bahasa programnya untuk melakukan translator. Yang kedua, di dalam memori itu ada sistem utilitas yang merupakan bagian dari sistem operasi komputer, biasanya berbentuk berkas dalam memori arsip. Kemudian ada inti dari sistem operasi, terdiri dari inti, yaitu seperti kernel, nukleus adalah sistem operasi yang menetapkan dalam memori kerja. Contohnya adalah saat booting diperlukan beberapa inti dari sistem operasi seperti kernel dan lain-lain tadi. Nah, yang berikutnya adalah sistem operasi, ya. Jadi memori berisi sistem operasi, di mana program sistem operasi diletakkan dalam memori, maka banyak kegiatan yang juga terletak dalam memori ini, ya, selain dari yang disebut dengan tadi sistem bahasa program, sistem utilitas, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya isi memori adalah ada pengendali alat. Pengendali alat ini terdiri dari penggerak alat atau device controller, ya, atau device driver yang berbentuk program untuk menempati ruang memori tertentu. Lalu ada berkas pemakai, terdiri dari berkas program dan berkas data yang ditampung dalam memori. Pada waktunya diteruskan ke prosesor untuk kemudian dieksekusi. Nah, lalu apa sebenarnya fungsi dari manajemen memori ini? Fungsinya adalah yang pertama mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kalau dipakai maka dia diteruskan, diantrikan di memori utama dan diteruskan ke prosesor. Kalau tidak, dia tidak ditempatkan di dalam memori utama. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Itu tadi, ya, bahwa ketika ada sebuah operasi ingin dieksekusi oleh si prosesor, maka operasi tersebut harus kemudian disusun dulu, dibentuk sumber dayanya agar menjadi sebuah proses. Nah, ketika dia sudah proses, maka memori akan mengalokasikan space-nya, ya, space-nya untuk kemudian ditempatkan di dalam memori utama tersebut. Nah, setelah dia berhasil mengalokasikan, maka si memori utama juga memiliki fungsi untuk mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Ya, apabila ada proses yang sudah selesai dieksekusi oleh si prosesor, maka space yang ditempati oleh si proses tadi itu akan didealokasikan oleh manajemen memori. Ya. Kemudian fungsi apa lagi yang dilakukan oleh manajemen memori, yaitu fungsi melakukan swapping seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ya, atau patching, di mana terjadi pertukaran space antara memori utama dan memori dukung. Nah, baik, oleh karena memori utama tadi fungsinya sangat besar, ya, sangat vital, maka ini adalah salah satu komponen yang kemudian masuk dalam item pengamatan atau observasi teman-teman, ya, di dalam tugas kelompoknya. Maka itu yang disebutkan di penugasannya, bahwa kalian harus mengidentifikasi memori utama yang digunakan oleh perangkat tempat observasinya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan minimal dari sistem operasinya dan kebutuhan minimal untuk aplikasi yang sering digunakan, ya. Jadi tidak ada memori yang kemudian dipasang ke dalam perangkat komputernya itu tidak memiliki dasar yang baik, ya. Artinya hanya melihat dari kapasitasnya besar, tetapi kemudian
tidak ada relevansinya dengan kebutuhan minimal dari sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Tentu ini akan mengakibatkan pemborosan ya, tidak hanya pemborosan penggunaan sumber daya, tetapi juga pemborosan dari pembiayaan ya. Memasang memori besar di perangkat komputernya, namun tidak memiliki kesesuaian atau minimal requirement dari sistem operasi ataupun aplikasi-aplikasi yang digunakan. Atau sebaliknya ya, kapasitas memori utamanya sangat kecil, namun kebutuhan dari sistem operasi, kebutuhan minimal dari sistem operasi juga tidak berbanding baik. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, betul di dalam tugas kelompoknya itu agar hasil observasinya disesuaikan dengan konsep teori yang dibuat di bab sebelumnya, agar kesimpulan yang kalian buat ya, dari hasil observasinya tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota kelompok, tetapi juga bermanfaat bagi pemilik perangkat komputer di tempat observasinya ya. Artinya mereka memiliki pengetahuan baru tentang bagaimana penyesuaian kebutuhan minimal dari spesifikasi komputer dengan sistem operasi maupun aplikasi-aplikasi yang digunakan. Karena tentu akan mempengaruhi kinerja dari perangkatnya. Ini tidak ada lagi pemahaman bahwa sistem operasi yang baru-baru adalah sistem operasi yang keren, betul ya. Tapi tidak sesuai dengan spesifikasi perangkat. Yang kebanyakan menjadi dipaksakan ya, bahwa menggunakan sistem operasi terbaru itu akan terlihat lebih keren, tapi tidak dilihat apakah kinerjanya menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah, oleh karena itu, kesimpulan observasi itu harus menghasilkan nilai itu ya. Bagaimana kemudian sistem operasi yang digunakan itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan minimal atau minimal requirement dari spesifikasi perangkat atau sebaliknya. Karena sering kita temukan bahwa ada pengguna perangkat itu ya, kemudian ketika perangkatnya terlihat lebih lambat dari biasanya, maka si pengguna atau si pemilik perangkat tadi menyimpulkan harus menambah memori. Lalu dengan mengeluarkan budget yang sebenarnya tidak sedikit, namun setelah ditambah juga tidak menambah atau tidak memberi efek, bahkan terkesan biasa saja. Nah, ini yang menjadi fokus teman-teman dalam kerja kelompoknya ya, agar penambahan perangkat-perangkat seperti penambahan memori tadi tidak didasarkan hanya pada keadaan si perangkat yang kemudian dilihat lemot atau lambat ya. Karena lambatnya kinerja dari atau kurang baiknya kinerja dari si perangkat tadi belum tentu itu diakibatkan oleh memori ya. Mungkin saja diakibatkan oleh sistem operasi yang kemudian tidak sesuai dengan spesifikasi perangkat komputernya, atau mungkin disebabkan oleh ada kendala-kendala teknis yang lain ya. Maka untuk menyimpulkan apakah kinerjanya itu lambat oleh karena pengaruh dari memori yang sangat kecil, itu harus diobservasi dan disesuaikan ya. Kebutuhan minimal memori utama untuk sistem operasi A, B, C, D berapa ya. Minimal dia harus memenuhi kebutuhan minimalnya ya. Nah, kalau untuk masalah cepat baru nanti dilihat dari hasil observasinya. Apabila memang dia ternyata sudah memenuhi minimal dan tapi masih batas minimalnya saja, maka boleh saja ditambahkan kapasitasnya ya. Tapi kemudian kalau ternyata ya kebutuhan minimalnya sudah terpenuhi, memorinya itu sudah cukup untuk kebutuhan minimal dari sistem operasinya, berarti bukan memorinya yang bermasalah ya, tetapi ada perangkat-perangkat atau komponen pada perangkat yang lain yang kemudian itu tidak sesuai, atau mungkin juga sistem operasinya yang sudah tidak relevan dengan tidak mendukung spesifikasi perangkat yang ada.
Jadi kesimpulannya bahwa memori utama itu adalah merupakan pusat kegiatan pada sebuah komputer, ya, pada sebuah perangkat komputer. Nah, kenapa disebut pusat kegiatan sebuah perangkat komputer? Yaitu oleh karena setiap proses yang akan dieksekusi atau yang akan dijalankan harus terlebih dahulu ditempatkan atau harus terlebih dahulu melalui memori utama. Barulah setelah diatrikan di sana, kemudian dibawa atau dijemput oleh si prosesor untuk dieksekusi. Baik, kelas sistem operasi, demikian penjelasan untuk manajemen memori, ya. Nah, ini kaitannya dengan sangat-sangat erat kaitannya dengan kerja kelompoknya, maka pemahaman dari materi ini untuk lebih ditingkatkan, ya. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan didiskusikan di kolom diskusi di aktivitas pertemuan ini. Oke, demikian materi di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.